Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami Muhammad Taufik Firdaus ingin mereview buku yang berjudul The Secret of Focus, menggali kekuatan besar yang tersembunyi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dan karir, oleh Sony Adam. Baiklah, kita mulai dari daftar isi. Bab 1, lebih dekat dengan fokus, meliputi A. Makna fokus, B. Kekuatan besar di balik fokus, C. Agar sukses pilihannya memang hanya fokus, D. Mewaspadai adanya pengalih fokus. Kemudian di bab 2 ada pertama dan utama, merumuskan tujuan, meliputi A. Mengapa penting membuat tujuan, B. Lebih jelas lebih baik, C. Kriteria sebuah tujuan. 1. Tujuan Anda haruslah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Kedua, tujuan Anda haruslah spesifik atau detail. Ketiga, tujuan Anda haruslah berukur. Keempat, tujuan Anda haruslah realistis. D. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan rencana strategi, meliputi pertama, buatlah daftar tujuan Anda. Kedua, buatlah pemilahan. Ketiga, buatlah langkah-langkah konkret mewujudkan tujuan. Rencana sebagai upaya meminimalisir kesalahan. Kemudian di bab ketiga, kelebihan dan kelemahan, meliputi A. Menemukan kelebihan dan kelemahan yang Anda miliki, B. Memperbaiki kelemahan atau fokus meningkatkan kelebihan, solusi mengatasi kelebihan, C. Bekerja sesuai passion. Apa itu passion? Apakah passion sama dengan hobi? Semua orang besar mencintai pekerjaannya. Temukan di mana passion Anda. Menggabungkan bakat dan passion. D. Intinya produktivitas, bukan banyaknya kesibukan. Selanjutnya di bab 4, sukses Anda adalah akumulasi kebiasaan. A. Kita dan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan bekerja. B. Kebiasaanlah yang akan membawa Anda mencapai tujuan. D. Mengenali kebiasaan negatif. Mengubah kebiasaan negatif dengan kebiasaan positif. Terus lakukan berulang, maka kebiasaan akan terbentuk kemudian. Buatlah alasan kuat mengapa Anda harus mengubah kebiasaan. Menciptakan keterpaksaan. D. Mengenali kebiasaan orang-orang sukses. Bab 5, saat keterpurukan datang, kemana fokus Anda arahkan? Meliputi A. Pasang surut kehidupan itu hal biasa. B. Ke sisi mana fokus Anda arahkan? Pada masalah atau solusi? Berkah kecelakaan menjadi pintu terbukanya potensi baru. Nasib orang yang gagal menjadi pemain sepak bola. Berhasil karena sebuah kesalahan. C. Tersandung bukanlah akhir cerita. D. Berdamai dengan kegagalan. Pertama, sebagian besar ketakutan yang kita hadapi timbul dari perasaan kita belaka. Kedua, menangani ketakutan dengan mengakui keberadaannya. Ketiga, pahami bahwa ketakutan adalah hambatan. Keempat, impian yang kuat dan besar dapat mengatasi ketakutan. Kelima, fokus pada apa yang bisa kita lakukan. E. Jangan menyerah dan tetap semangat. F. Tatap masa depan, temukan jalan baru. G. Mencari hikmah datangnya kesulitan. Pertama, kegagalan mendorong Anda introspeksi diri. Kedua, kegagalan terjadi untuk memperkokoh diri. Ketiga, menumbuhkan daya kreativitas dan inovasi. Memasuki di bab yang pertama, A. Makna fokus,
Dalam pengertian yang lebih luas, fokus dimaknai sebagai upaya memusatkan perhatian. Saat Anda fokus pada sebuah gelas, itu berarti Anda sedang memusatkan perhatian Anda pada gelas. Fungsi fokus ini jelas sangat menguntungkan dalam kehidupan manusia. Sebab dengan fokus, otak kita tak harus mengalami overload dan kelelahan dalam mengolah informasi. Coba kita bayangkan, ada banyak sekali informasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika semua itu masuk begitu saja ke dalam otak tanpa tersaring fokus, betapa sibuknya otak mengolah. Akibatnya, kita tidak akan punya waktu sedetik pun untuk bersantai dan menjalani kehidupan. B. Kekuatan besar di balik fokus. Fokus menyimpan kekuatan yang luar biasa jika diaplikasikan dalam segala hal. Alam sendiri telah banyak menunjukkan kepada kita bukti kedahsyatan sebuah fokus. Kemudian yang C, agar sukses, pilihannya memang hanya fokus. Fokus adalah sebuah pilihan. Artinya, terhadap segala sesuatu kita bisa memilih untuk menjadikannya pusat perhatian atau justru kita abaikan. Fokus memungkinkan kita memilih suatu hal yang kita anggap penting dan mengeliminasi hal lain yang tidak diperlukan. D. Mewaspadai adanya pengalih fokus. Di satu sisi, kita harus fokus dalam mengejar impian, tapi sepertinya dunia tak pernah lelah menguji fokus kita, karena ada banyak godaan yang memecah dan mengalih fokus kita setiap saat. Baiklah, kita kembali ke bab kedua. Pertama dan utama, merumuskan tujuan. Nah, mengapa penting membuat tujuan? Tujuan akan mempertegas mengenai apa saja hal atau kegiatan yang harus kita lakukan, juga untuk mengetahui apa saja yang tidak perlu kita kerjakan. Tujuan membantu Anda memilih medan mana yang harus Anda arungi. Anda juga mengetahui kemana Anda mengarahkan tenaga, dan yang paling penting adalah adanya tujuan membuat Anda memperoleh gambaran tentang masa depan. B. Lebih jelas lebih baik. Dari paparan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk meraih sukses itu, hal pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah fokus merumuskan sebuah tujuan. Tanpa tujuan jelas, sudah kita tidak akan meraih apa-apa di masa depan. C. Kriteria sebuah tujuan. Bisa dibilang, merumuskan tujuan itu gampang susah. Sebagian orang ada yang tidak pernah banyak berpikir dalam membuat tujuan hidupnya, tapi sebagian yang lain justru merasa pusing tujuh keliling ketika harus menjawab apa tujuannya di masa mendatang. D. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan rencanakan strategi. Sekarang Anda sudah memahami prinsip dan merumuskan sebuah tujuan, maka selanjutnya Anda harus menegaskan tujuan Anda di masa depan dan membuat strategi pencapaiannya. Pertama, buatlah daftar tujuan Anda. Luangkanlah waktu secara khusus saat melakukannya. Buat diri Anda sesantai mungkin, biarkan fisik dan mental Anda rileks. Lalu tuangkan semua yang Anda inginkan dalam bentuk tulisan. Bisa juga Anda ketikkan di komputer atau gadget. Jangan terlalu banyak berpikir. Tuliskan saja semua yang terbesit dalam pikiran. Jangan terbebani dengan apa yang Anda tuliskan. Biarkan mengalir begitu saja, meskipun keinginan Anda tersebut terasa mustahil atau kekanak-kanakan. Sebagai panduan, buatlah daftar keinginan yang mencakup semua aspek, seperti karir, keluarga, kesehatan, pergaulan, dan sebagainya. Kedua, buatlah pemilahan. Jika Anda sudah selesai membuat daftar tujuan, maka langkah selanjutnya adalah memilah tujuan tersebut. Jika Anda sudah memilih secara yakin di antara tujuan-tujuan tersebut, segera eliminasi yang lain. Selanjutnya, luangkan waktu kembali untuk memikirkan langkah-langkah atau rencana konkret untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Ketiga, buatlah langkah-langkah konkret mewujudkan tujuan.
baik pada hal yang skalanya kecil atau besar. Perencanaan selalu memiliki pengaruh yang berarti. Tanpa perencanaan, sesuatu tidak dapat berjalan baik. Perencanaan berperan besar dalam menekan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan perencanaan, kita dapat memprediksi hal-hal yang tidak diinginkan itu dan melakukan tindakan antisipasi semenjak dini. Next, kembali ke bab yang ketiga, kelebihan versus kelemahan. A. Menemukan kelebihan dan kelemahan yang Anda miliki. Orang yang tak mampu menemukan kelebihan atau bakat yang ia miliki cenderung akan mengalami kendala besar dalam mengerjakan sesuatu. Orang tersebut akan merasa kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis yang memang tidak sesuai dengan kelebihannya, dan akibatnya usahanya akan menimbulkan banyak stres dan frustasi. Pada gilirannya juga hasil yang mencapai tidak bisa maksimal. B. Memperbaiki kelemahan atau fokus meningkatkan kelebihan. Jawabannya adalah arah fokus. Jangan pernah mengira orang-orang sukses itu tidak memiliki kelemahan. Mereka pun sama sebagaimana kita. Orang-orang sukses itu punya segudang kelemahan dan kekurangan. Yang membedakannya dengan kita, mereka bisa sukses karena mereka fokus pada kekuatan mereka, bukannya sibuk memperbaiki semua kekurangan atau kelemahan yang mereka miliki. C. Bekerja sesuai passion. Mungkin Anda pernah melihat seseorang melakukan sesuatu dengan bersemangat, ya tanpa menikmati apa yang dilakukannya, karena aktivitas yang ia lakukan bertahan lama. Namun mungkin Anda juga pernah melihat seseorang melakukan sesuatu dengan biasa saja, tak terlihat bersemangat, ia melakukan sesuatu karena formalitas belakang. Ternyata yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu adalah passion. Passionlah yang membuat seseorang bersemangat dalam bekerja. Tanpa passion, seseorang bekerja seadanya, melakukan sesuatu bukan dari dalam hati, hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. D. Intinya produktivitas, bukan banyaknya kesibukan. Satu pekerjaan yang menghasilkan produktivitas tinggi yang Anda lakukan jauh lebih baik dan lebih berarti daripada puluhan pekerjaan yang dilakukan tapi tidak produktif. Jadi orang yang bakal sukses di masa depan bukanlah orang yang berfokus pada kesibukan, tapi produktivitas. Berikutnya kita ke bab keempat. Sukses Anda adalah akumulasi kebiasaan. Fokuslah membangun kebiasaan baik. Karena semua kebiasaan baik itulah yang akan menjadi kendaraan Anda menuju kesuksesan. A. Kita dan kebiasaan. Sadarkah Anda bahwa sebagian besar hidup Anda terbentuk oleh kebiasaan, mulai dari bangun tidur hingga nanti tidur kembali. Apa semua aktivitas yang Anda lakukan adalah kebiasaanlah yang akan membawa Anda mencapai tujuan. Bila kita memiliki kebiasaan baik, selalu disiplin datang di tempat kerja, tepat waktu, dan membuat rencana kerja agar kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien, maka sudah pasti kita akan memperoleh nilai tinggi dari pimpinan dan kesempatan mengembangkan karir semakin terbuka lebar. Kebiasaanlah yang akan membawa Anda mencapai tujuan. Bila kita memiliki kebiasaan baik, selalu disiplin datang di tempat kerja, tepat waktu, dan membuat rencana kerja agar kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien, maka sudah pasti kita akan memperoleh nilai tinggi dari pimpinan dan kesempatan mengembangkan karir semakin terbuka lebar. D. Mengenali kebiasaan orang sukses. Pelajari dari orang-orang sukses tersebut. Kebiasaan positif apa saja yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung mereka mencapai kesuksesan. Caranya ada banyak jalan. Pertama, bacalah buku-buku biografi mereka. Dari situ amatilah kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki. Bagaimana jadwal harian mereka, aktivitas apa yang mereka sukai, bagaimana gaya hidup yang mereka jalani, dan lain sebagainya. B.
Ke sisi mana fokus Anda arahkan, pada masalah atau solusi? Pada dasarnya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini bersifat netral. Sebuah situasi atau kejadian tidak memiliki arti apa-apa hingga kita memberikannya makna. Satu objek bisa dimaknai berbeda oleh dua orang yang sama-sama menghadapinya. Dua orang yang sama-sama diberi uang 1 juta bisa memberikan reaksi berbeda. Bahkan bertolak belakang, yang pertama yang miskin akan merasa sangat senang luar biasa. Pemberian tersebut terasa sangat banyak baginya. Namun, orang kedua yang miliarder reaksinya ditunjukkan ketika diberi uang 1 juta akan biasa-biasa saja. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya sang miliarder bisa saja merasa diremehkan atas pemberian itu. C. Tersandung bukanlah akhir cerita. Demikianlah gambar yang terjadi pada sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang kita raih saat ini pada hakikatnya adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan yang telah tertoreh sebelumnya. Kegagalan demi kegagalan itulah yang membuat kita matang hingga pada langkah terakhir mampu memecahkan dinding yang menghalangi kesuksesan. Berdamai dengan kegagalan. Kegagalan dan kesuksesan merupakan konsekuensi logis dari apa yang kita upayakan dalam hidup. Tidak ada cara kita menghindari proses gagal dalam berusaha. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kegagalan sejatinya bukanlah kegagalan. Hanya kita sedang melakukan kesalahan. Yang perlu dilakukan hanyalah kembali bangkit dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan menyerah dan tetap semangat. Dalam banyak hal, kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memotivasi kita. Kita perlu selalu memotivasi diri kita sendiri untuk terus bersemangat dan pantang menyerah menghadapi kegagalan demi kegagalan. Anda harus percaya pada diri Anda, yakinkan pada hati Anda bahwa Anda pasti bisa menaklukkan semua rintangan dalam meraih kesuksesan. F. Tatap masa depan. Temukan jalan baru. Kegagalan yang telah terjadi, yang mungkin telah Anda alami, jadikanlah masa lalu Anda. Jika sudah menjadi masa lalu, maka semuanya tinggal menjadi sejarah yang tak bisa diulang dan diubah. Yang bisa Anda lakukan hanyalah memetik pelajaran dari kegagalan yang telah terjadi untuk bukan menatap masa depan. Bukannya disesali dan tidak perlu sampai membuat Anda depresi. Menyesali masa lalu tidak akan sedikit pun mengubahnya menjadi lebih baik. Kuncinya fokus. Kesuksesan Anda akan lebih mudah terwujud. Memulai sebuah usaha itu sama seperti berjalan di atas kawat yang tinggi. Anda hanya bisa sukses melewatinya jika bisa fokus untuk berjalan sampai ke ujungnya. Kesimpulan dari buku ini, kalau Anda mencari rahasia ajaib yang bisa membawa Anda mencapai sukses dengan cepat dan mudah, Anda tidak akan menemukannya. Sebab kesuksesan itu bukan barang instan yang bisa dengan gampang dibuat dan diciptakan. Sukses itu dapat dipicu dengan ada di dalamnya fokus. Fokus adalah kesungguhan. Mereka memang sudah bekerja keras, tapi kesungguhan usaha yang mereka lakukan tidak terarah, yaitu tidak terfokus melakukan hal-hal yang semestinya diperlukan untuk membawa mereka kepada kesuksesan. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang fokus? Buku ini akan menjelaskan semuanya. Buku ini menjelaskan arti fokus dalam mencapai kesuksesan. Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini juga menjelaskan mengenai habits dan passion erat kaitannya dengan fokus. Buku ini juga menjelaskan bagaimana caranya menghadapi kesulitan yang menghadang. Buku ini tidak menggurui, namun mencoba memperkaya hasanah psikologi learning di Indonesia. Demikian review buku yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.